Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Puyeng kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. So take that fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Sarbagita. Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah,
kuliah, kerja, pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. 5,4 FM RRI Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat pagi. Di Spada kali ini spesial ya, karena berkaitan dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Yang pasti kamu pasti udah tahu dong siapa teman ngobrol Kak Eni untuk pagi hari ini. Jadi ini sebenarnya teman lama aku sih ya. Udah lama kali nggak ketemu nih, udah sekian tahun ya, berapa 6 tahun kurang lebih ya, nggak pernah ketemu. Sekarang malah ketemunya di LRI Singaraja. Siapa lagi kalau bukan IGD Diana Putra, Sekretaris DPD KNVI Buleleng, yang bakal membahas bangga jadi anak muda Indonesia. Kita sapa dulu Diana pagi hari ini. Hai, selamat pagi. Selamat pagi Kak Eni. Apa kabar kamu? Kata teman-teman aku makin gemuk loh Kak Eni. Masa sih? Kalau kata aku sih B aja. Sehat. Sehat pastinya. Lama kali kayaknya gak pernah ketemu ya. Iya. 6 tahun deh kurang lebih, karena aku lulusnya 2019 kan, sekarang 2025. Ternyata wajah kamu gak berubah. Kamu gak oplas, masih sama kayak dulu. Tapi lebih ganteng sih ya. Apa karena ada aura dosen-dosennya jadi lebih agak kok kayak ganteng Diana sekarang ya gitu. Oke, Diana yang pasti ini nggak pertama kali kamu kesini, karena aku udah sering pantengin kamu udah berapa kali ya, 2 atau 3 kali ya? Aku nggak ngitung. Nggak ngitung. Nanti aku bakal cari deh. Yang jelas antara kedua atau ketiga kali deh sekarang kamu di sini. Jadi kita bakal ngobrol santai aja sih ya, terkait dengan tema HUT RI ke-80. Jadi topik yang kita bahas, bangga jadi anak muda Indonesia. Mungkin kamu bisa cerita dulu deh, kebanggaan kamu menjadi anak muda Indonesia atau anak muda Buleleng deh, karena tinggalnya di Buleleng kan. Oke, seperti apa? Cerita dulu, deketin dulu sama mic-nya biar suara biar suara merdunya kamu didengar sama teman Pro 2. Selamat pagi untuk teman-teman pendengar Pro 2 Singaraja dan Kak Eni tentunya. Bangga menjadi anak muda Indonesia gitu ya Kak Eni ya. Ya. Harus bangga dong. Iya benar. Ya, ketika diberikan topik itu Kak Eni, saya langsung reflektif kan. Iya. Oke, bangga nih. Apa sih hal yang membuat kita bangga gitu? Betul. Oke, apa hal yang membuat kita bangga? Satu, dari sekian alasan ya Kak Eni ya.
Karena kita memiliki nilai atau value gitu yang kita tahu kan. Jadi anak muda Indonesia itu apa sih value atau nilainya kayak ini? Kita punya beberapa hal yang tidak dimiliki orang lain. Nilai kegotong royongan gitu misalkan ya. Menyambut beraya itu. Kemudian kalau di luar kan individual ya kayak ini ya. Kita komunal. Kemudian alasan lainnya adalah kita merasa memiliki kayak ini. Kita merasa memiliki. Nah, ini salah satu tantangan nih kayak ini. Untuk bisa memiliki rasa memiliki ini, untuk bisa punya sense ini, terkadang kita take for granted itu loh istilahnya, kayak kalau bahasa Balinya sing rungu gitu. Nah, nggak peduli gitu ya. Ya, gitulah. Padahal kita adalah negara yang kaya kan. Nah, menjadi anak muda Indonesia itulah sebuah privilege bagi saya. Kita lahir di negara yang kaya. Kaya tidak hanya diukur dari mata uang ya, betul, dari tetapi materi. ya kita ini memiliki banyak hal yang tidak dimiliki tidak dimiliki negara lain, seperti kekayaan hayatinya, kekayaan biodiversitasnya Indonesia itu, kemudian ya yang paling sederhana deh. Kalau kita sehari-hari tentang makanan gitu. Tentang makanan kan. Ya kalau di luar negeri kan kita tahu ya apa produk-produk mereka kan, apa yang mereka makan gitu. Tapi kalau di Indonesia, katakanlah di Buleleng. Banyak sekali jenis makanan, menu-menu makanan yang bahkan kita tidak ketahui gitu. Ke bumbu kita yang itu menjadi alasan penjajah datang ke Indonesia kan. Itu kan kekayaan. Betul. Nah, kita lahir di Indonesia itu kan sebuah privilege juga kan dalam hal itu. Kemudian kondisi hari ini saya sebagai anak muda, yaitu sebuah kesempatan kayak ini, kita memiliki kesempatan untuk menjadi motor penggerak Indonesia maju ke depannya. Ya, siapa lagi kalau bukan kita? Nah, seperti itu kayak ini. Luar biasa banget. Nah, itu yang mendasari ya kenapa sih Diana itu bangga jadi anak muda Indonesia. Karena emang bener Indonesia itu kaya akan banyak banget. Kita nggak usah ukur dengan materi dulu ya, tapi dari kekayaan alam, terus dari sopan santunnya itu yang bahkan udah dikenal dunia juga kan ya, Indonesia, terutama di Bali gitu kan, banyak nih ada turis-turis atau tamu luar negeri gitu yang say hello ke Bali, itu udah banyak banget kan, nggak bisa kita hitung berapa gitu. Nah, tapi kalau boleh tahu nih, sebagai bentuk bangganya kamu terhadap Indonesia, jadi hal apa aja sih yang sudah pernah kamu buat gitu, atau mungkin kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan, jadi untuk mengisi kemerdekaan ini hal apa aja nih yang sudah kamu tularkan mungkin untuk anak muda di Buleleng atau untuk orang-orang lain? Saya malu untuk menyampaikan capaian-capaian besar ya kayak ini ya, maksudnya. Ngapain malu? Nggak apa-apa, buka aja. Ya, lebih baik bagi saya hari ini adalah di momentum 17 Agustus ini, lebih baik kita melakukan apresiasi kecil atas hal-hal sederhana kayak ini. Karena itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan rasa bangga juga. Kita mengapresiasi hal-hal kecil kayak ini, hal-hal sederhana. Nah, contohnya gini kayak ini. Kemarin 3 hari yang lalu itu di rumah keponakan kan 3 bulanan. Nah, rame kan, ada keponakan lainnya yang masih berumur SD bahkan belum sekolah SD. Nah, mereka tuh kan bermain, saya amati mereka bermain lari-larian seperti itu. Nah, itu adalah suatu kemewahan yang mereka miliki sebagai anak-anak. Karena mereka tuh belum terbelenggu oleh gadget. Mereka belum disibukkan oleh HP gitu. Mereka belum asyik bermain games di HP. Kemudian saya ajak mereka untuk bermain Magic Hibiniu. Kemudian main gamping kayak gitu. Itu hal yang saya lakukan karena saya mencintai dunia itu, dunia anak-anak bermain itu. Seperti itu kan. Itu kan hal kecil yang orang lain mungkin tidak sepele gitu ya. Hal sepele orang tidak
amati gitu kan, tidak cermati. Tetapi bagi saya menemani anak-anak bermain, terutama bermain yang berkaitan dengan permainan tradisional, kemudian bermain yang melibatkan motorik halus dan motorik kasar mereka, itu adalah hal yang fondasi untuk mereka menjadi anak yang cerdas nantinya gitu. Kan mempersiapkan generasi muda nih. Betul, generasi masih ya Iya 2045 kan? nanti ya, oke, betul banget. Jadi memang benar sih, dari hal sederhana dulu yang bisa kita tularkan mungkin ya untuk, nah seperti Diana tadi, keponakan. Jadi kalau yang memang belum begitu mengenal dunia maya lah istilahnya. Iya. Ya kalau seumuran dengan kita, dunianya udah dua. Iya nggak sih? Ngerasa nggak? Iya. Ada dunia nyata dan dunia maya. Dan bahkan banyak yang lebih menonjol itu di dunia maya, bukan di dunia nyata, ya nggak Iya, sih? iya. Jadi aksi seperti misalkan gotong royong itu orang lebih suka update. Iya. Benar. Gimana nih pendapat kamu kalau melihat fenomena seperti itu? Mungkin kalau waktu zamannya kita itu mungkin masih teknologi belum secanggih sekarang. Iya. Iya nggak sih? Jadi paling kalau misalkan ada kegiatan itu mungkin kita post sih sebenarnya di media sosial, tapi tidak seheboh sekarang. Ya. Karena dulu paling baru cuman Facebook aja. Kalau IG, TikTok yang kayak itu kayaknya belum ya. Iya. Udah apa? Mungkin udah tapi belum terlalu gimana ya, seheboh sekarang kali ya. Akhirnya gimana pendapat Diana nih? Ya, saya tidak naif ya Kak Betul, Eni, betul. bahwa saya menyadari zaman ini berubah. Iya, Nah, betul. dulu kita kan digerakkan oleh aktivitas-aktivitas agraris, sehingga cara beribadah kita juga cenderung agraris gitu kan. Tetapi hari ini dunia bergerak ke arah industri nih. Betul. Kita tidak bisa menolak hal itu atau menghentikan hal itu. Sehingga tidak jarang anak muda itu lebih memilih untuk bekerja keluar, tidak di sektor pertanian kan, seperti itu. Iya. Nah, dampaknya adalah berkurangnya, kita akan melihat gotong royong seperti itu. Saya menanggapinya seperti itu, bahwa ini memang benar ada, saya tidak naif, saya tidak menolaknya. Iya. Tapi saya ingin mengingatkan bahwasanya kita lahir ini kan tidak sendirian ujug-ujug langsung ada. Kita lahir ini pasti membutuhkan peran orang lain kan. Iya. Kita dilahirkan oleh satu orang tua, ibu bapak, kemudian mungkin dibantu oleh dokter atau bidan, yang artinya kita lahir ini membutuhkan orang lain dan ada suatu interaksi sosial di sana. Ya, ini berarti jangan lupa identitas kita adalah kita punya nilai kekeluargaan, kita punya nilai sosial yang harus kita tetap jalankan gitu. Jangan lupa bahwasanya ketika kita hari ini sibuk bekerja dimanapun, berkarya dimanapun, jangan lupa bahwa kita juga punya orang tua, kita punya keluarga besar yang harus kita rawat nilai-nilai kekeluargaannya itu. Itu kan nilai-nilai keindonesiaan juga kan. Iya, betul banget. Oke, jadi emang kok kayak ditampar gitu pagi-pagi ya. Katanya emang benar sih ya, kalau seperti yang Diana sampaikan tadi, kita dari baru lahir itu udah perlu orang lain. Jadi karena kalau misalkan ada orang yang bilang, udah aku nggak butuh kamu, aku bisa hidup sendiri, kayak gimana gitu ya. Pernah nggak dengar orang bilang gitu? Pasti sering kan ya. Kok kayak gimana gitu? Hah, yang benar aja hidup sendiri, lahir aja dibantu orang kan gitu logikanya. Nah tapi memang sih itu juga kita tidak bisa tutup mata memang dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Tapi kalau misalkan kita ambil dari sisi positifnya, oke lah ya. Tapi sekarang kan sisi negatifnya juga banyak banget. Nah apalagi sekarang anak muda itu banyak kan ya yang terjerat kasus pinjol yang lagi heboh kan. Bahkan ada salah satu yang udah divonis kan, yang katanya nih dia itu sebagai selebgram, mengikuti nggak? Judol. Bukan pinjol, judol. Ikut nggak? Ngikutin nggak perkembangan kasusnya? Nah itu kan ada di Buleleng. Ya, 8 bulan. 8 bulan kan divonis ya. Sebenarnya kalau kita disuruh menyalahkan sih kita juga nggak bisa menyalahkan banget gitu kan ya. Nah tapi dengan fenomena seperti itu gimana nih tanggapannya Diana sebagai anak muda Indonesia? Oh, saya anti sama judol sebenarnya kayaknya. Karena tapi kita harus memerangi kan. Iya, saya setuju untuk kita memerangi judol, yang artinya memerangi ini kan sudah ekstrim ya. Artinya banyak komponen harus ikut terlibat gitu. Nah,
karena konteksnya memerangi atau kita memilih diksi memerangi, maka banyak aspek, banyak komponen itu harus terlibat gitu. Banyak stakeholder harus terlibat. Nah, saya sendiri sebagai anak muda ya menyayangkan masih ada anak muda yang percaya bahwa dari judul itu dia bisa kaya gitu. Ya, di platform sosial media manapun, di YouTube atau di sosial media manapun lah gitu. Itu sudah banyak orang yang menjelaskan tentang judul. Tapi kok masih ada saja orang yang termakan gitu logikanya. Penasaran gitu kan. Masih ada saja orang yang penasaran. Kita perhalus lah dengan kata penasaran. Iya kan? Masih ada saja orang yang penasaran. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, mencari uang itu kan susah ya. Kalau yang parah kan ini Mbak Kak Eni. Mereka yang masih usia sekolah itu loh. Yang terlilit judul seperti ya mahasiswa atau siswa SMA SMP gitu kan. Mereka kan kita ketahui belum memasuki dunia kerja gitu, belum bekerja. Artinya uang yang mereka gunakan untuk judul itu uang dari mana? Ya pasti uang orang tuanya kan. Betul. Minimal mereka nggak mikir apa ya gimana susahnya orang tua nyari uang gitu kan, untuk dia sekolah, untuk dia makan gitu, tapi uangnya itu kemudian digunakan untuk judul. Dan sudah banyak juga berita yang memberitakan bagaimana dampak-dampak dari judul ini, orang-orang yang terlibat judul sehingga akhirnya dia terlibat dalam kriminalitas, masuk ke dalam dunia itu, kemudian bahkan sampai ada yang bunuh diri kan. Iya benar Nah, banyak. sudah ada banyak berita, tapi kok masih ada saja orang yang penasaran gitu. Masih aja ada yang terjerat gitu. Iya. Ya agak emosional saya. Agak emosional. Ininya jadinya. Dan saya mewanti-wanti pada kesempatan ini karena Mbak Kak Eni juga mention tentang judul ya. Ingatlah, kita kan dari kecil sudah diajarkan menabung. Menabung itu jauh lebih berguna daripada judul. Dan jika kita sudah mampu untuk belajar tentang literasi finansial gitu, ya cobalah kita mungkin dengar-dengar informasi tentang bagaimana dunia ekonomi bergerak hari ini, seperti kripto, bitcoin, saham dan lain sebagainya gitu, deposito dan sebagainya. Itu mungkin akan jauh lebih berguna ilmu itu ketimbang kita hanya gambling, mempertaruhkan uang kita gitu. Gitu kayak ini. Oke, memang sih ya sangat disayangkan. Iya. Apalagi sampai anak muda yang terlibat dan sudah divonis. Nah, itu sebenarnya dia bukan. Nah, kalau misalkan dia pemain kita juga nggak tahu. Tapi kan di isi keterangannya tuh kan dia seorang selebgram yang menyebarkan, yang mempromosikan gitu. BA lah istilahnya ya. Tapi sangat disayangkan juga. Jadi kalau udah kena kasus seperti sekarang, kan akhirnya mau nggak mau pendidikannya kan diputus. Ya, karena itu kan membawa nama instansi juga kan ya. Oke, nah jadi memang seperti kata Diana, itu udah banyak banget korbannya dan udah sering banget diwanti-wanti, bahkan disosialisasikan jangan sampai terjerat kasus judul. Tapi masih aja. Nah, kembali lagi kita nggak tahu, otak manusia kan beda-beda isinya, iya nggak. Jadi mungkin kalau Diana sendiri, ogah lah ikut itu, mending nabung gitu daripada ngabisin uang untuk sesuatu yang kayaknya nggak mungkin gitu. Nggak ada kan, misalkan orang hanya dengan bermain judi gitu bisa jadi kaya. Dan sekalipun memang ada orang penjudi misalkan kaya, itu memang udah kaya kaya dari keluarganya mungkin kali ya, nggak mungkin dari hasil judinya kan gitu. Nah jadi mungkin sebagai generasi penerus nih kayak seperti Diana ini, mungkin lebih baik kita isi mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Karena aku tahu banget kamu semenjak dulu ya kenalnya kan dari KMHDI. Kan kita sering nih misalkan turun ke lapangan untuk kegiatan-kegiatan. Sampai sekarang masih? Kalau aktif di KMHDI-nya sudah tidak. Sudah tidak. Ya, tapi mengikuti kegiatannya? Ya kalau diundang saja. Karena status sudah bukan mahasiswa lagi, betul. Nah, saya menyibukkan diri hari ini untuk di aktivitas-aktivitas sosial itu masih. Ya. Oke. Berarti masih sampai sekarang masih turun ke lapangan gitu, bantu orang-orang yang memang kategori membutuhkan ya. Saya senang dengan. Jadi memang sih, dan Kak ini juga punya pengalaman seperti itu
semenjak kenal KFHDI. Jadi baru tahu kan ya, karena kan diajak turun ke lapangan, apalagi yang waktu pengalaman waktu kita di Pakisan itu. Pakisan, ya Iya, benar. benar kan, yang sama Pak Dirut ini siapa ya, lupa dah. RSUD Pak Arya. Sama Pak Arya ya, Ya, waktu itu benar. lupa dah pokoknya sama siapa Yayasan yang waktu sesamanya beliau. iya, yang waktu kita ke sana terjun langsung bawa sembako, Iya. kemudian kan yang kita turun ke lapangan juga cari donasi-donasi dari Iya, orang benar. kan gitu. Nah, itu pengalaman yang luar biasa. Oh, jadi kayak gini rasanya ya. Andai kita ada di posisi mereka, mungkin kita merasakan hal yang sama, kehilangan rumah, bahkan banyak kan ya Iya. warga di sana kehilangan rumah karena banjir bandang itu tahun Iya. berapa itu ya, lupa dah kayak ini. Pokoknya itu Di yang BBT itu di Galungan ya. Galungan sama Galungan. Pakisan kalau Iya. nggak salah, kita dua lokasi waktu itu kalau nggak Iya. salah kita bergerakkan. Nah itu memang sebenarnya sih itu merupakan hal positif yang harus ditularkan ke anak muda. Iya. Ya nggak, misalkan kita kasih tahu mungkin saudara atau mungkin punya adik yang masih kecil, jadi mungkin kita tanamkan hal-hal seperti itu dari yang terkecil dulu, mungkin membantu sesama. Jadi jangan sampai kita terjerat kasus-kasus, apalagi kalau sekarang juga kan anak muda juga sekarang kan lagi banyak-banyaknya nih juga terkena kasus narkoba, penyalahgunaan barang-barang juga kan ya. Iya, betul. Nah jadi mungkin ini merupakan dampak negatif juga ya dari, kalau kita lihat sih dari sisi teknologi mungkin itu merupakan dampak negatif. Iya. Tapi teknologi tidak semata-mata membuat orang negatif gitu kan ya, tapi ada sisi positif, ada sisi negatif juga. Nah kalau misalkan nih, kalau Diana sendiri nih, mungkin dalam kegiatan sehari-hari kamu seorang dosen. Iya. Iya, kan mengajar nih anak didiknya kamu Iya. gitu lah, istilahnya anak didik lah meskipun kamu dosen muda. Jadi kamu pasti mengajar, mendidik anak-anak itu pasti selalu menekankan kan ya. Iya. Jadi nilai-nilai keindonesiaan, semangat Betul. 45. Nah, mungkin pandangan kamu deh, kalau misalkan kamu di dalam kelas gitu, ngajar anak-anak dah istilahnya, karena kamu dosen kan pasti anak-anak yang diajar. Nah, itu biasanya hal positif yang paling sering kamu tularkan ke anak didik kamu apa? Ya, saya sarankan mereka untuk sering jalan-jalan nih. Jalan-jalan. Iya. Kenapa kok jadi jalan-jalan ini? Ini Iya. jalan-jalan dalam konteks apa dulu? Ya, jalan-jalan kayak ini. Karena kita tuh perlu tahu dunia luar kayak ini. Oke. Agar mereka tuh tidak hanya tahu ruang kelas, kamar, rumah dan kampus. Mereka tuh kan perlu juga tahu bahwa ada loh yang namanya desa ini, ada loh yang namanya desa ini, ada namanya tempat wisata ini. Nah, dari kita jalan-jalan, dari kita keluar, kita akan menemukan tuh fenomena-fenomena yang belum pernah kita temui kan. Nah, kan ini hal-hal yang meningkatkan sensitivitas kita. Kayak, oh ya, aku baru tahu loh ternyata contoh ya, kayak kemarin aku magang internship di yayasan yang bergerak di bidang anak berkebutuhan khusus. Nah, anak disabilitas. di kelas aku kan ngajar tuh mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Nah, aku mengajar bahwa dalam suatu momen aku menjelaskan bahwa salah satu cerebral palsy itu kan kondisi anak berkebutuhan khusus ya. Iya. Itu merupakan kondisi yang hanya diderita oleh 0, sekian% warga dunia gitu. Iya. Ternyata kayak ini di satu desa ya, saya tidak sebut namanya desanya. Itu saya ngantar pasien lebih dari 8 orang. Dari 8 orang berkebutuhan khusus. Cerebral palsy itu. Artinya sebelumnya ketika di kelas saya taunya oh itu adalah penyakit langka gitu. Tapi ketika terjun ke lapangan, itu banyak loh kasusnya gitu, dan itu masih anak-anak saja. Oke. Yang 8 itu di satu desa. Itu baru satu desa. Baru satu desa. Karena kan yayasan ini punya keterbatasan mobilitas gitu. Kita kan antar jemput, kan nggak mungkin dari sini ke Groga atau Jepule gitu kan. Gitu kayak ini. Jalan-jalan itu membuka ruang perspektif kita. Dan saya pun baru ngeh itu ketika SMA. Karena kan saya tergabung ikut aktif di Sispala kan. Yang memang kerjaannya jalan-jalan gitu. Terus saya berkenalan juga dengan Sohogi, tulisan Sohogi di ketika SMA itu. Kita kalau mau mencintai Indonesia secara utuh ya kita harus tahu Indonesia
kekayaan Indonesia, bagaimana bentang alam Indonesia, seperti itu kan. Ya ketika di kelas saya ngajar mahasiswa-mahasiswa, saya tanya dulu mereka dari desa apa, itu apa yang bagus di desanya gitu kan. Itu pertanyaan-pertanyaan memantik agar mereka lebih tahu lingkungan mereka gitu. Betul. Kemudian semua anggota kelas kan bercerita kayak ini. Bercerita tentang desanya. Nah, mulailah saya sarankan, ya coba kita main ke desanya ini, seperti itu. Jadi itu salah satu cara yang kamu tularkan ke anak didik kamu di kampus. Sederhana kan, ngajak jalan-jalan aja. Iya, gitu. Aku pikir tadinya jalan-jalannya keluar negeri. Ya kalau mereka punya uang boleh lah kan, biar mereka tahu bagaimana pengelolaan sampah yang bagus di luar negeri gitu kan. Wah, ini yang mau aku bahas sebenarnya ntar. Tapi janganlah ya. Jangan. Oh berarti keep dulu. Ya biar gini kan, biar lebih banyak kita mengenal orang gitu. Oke, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin ada pertanyaan yang ngejanggal gitu, pengen nanya langsung sama Diana terkait dengan topik kita hari ini, yaitu bangga jadi anak muda Indonesia. Jadi silakan kamu bisa tanyakan di WhatsApp-nya Pro 2 FM 0811 399 1054, atau kamu juga bisa DM di akun media sosial kita, ada Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja, atau bisa live chat ya di aplikasi RRI Digital dan di channel YouTube kita RRI Singaraja Official, karena kita lagi live YouTube. Buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan jadikan teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga.
Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kayak ini masih bareng Diana pagi hari ini. Jadi kita masih nuansa HUT RI ya. Harus semangat. Kamu deketin sama mic, suara kamu hilang ini. Kalau jauh-jauh kamu hilang nanti ya. Kita deketan aja dulu. Oke, teman Pro 2, jadi kita masih membahas topik ya pagi hari ini, bangga jadi anak muda Indonesia. Bangga dong karena udah lahirnya di Indonesia, masa banggain negara lain kan gak mungkin ya. Oke, nah Diana, kalau menurut kamu nih, cara anak muda bisa menjaga dan melestarikan budaya Indonesia seperti apa? Ya, kalau pandangan kamu? Ya paling dasar kan mengenali. Iya. Karena kita lahir, ini semua kan sudah ada. Iya. Jadi tingkatkanlah sensitivitas kita itu dengan cara jangan ngebut. Dalam segala hal itu nggak usah lah ngebut-ngebut. Kita tetap produktif dengan cara yang pelan-pelan gitu. Yang slow gitu ya. Ya, karena kalau kita ngebut kita tidak rungu dengan apa gitu. Ini curhat atau gimana? Ya. Kemudian dengan terlibat langsung, kita bermain atau contoh kalau ada makanan khas gitu kan, ya kita makan makanan itu biar kita tahu rasanya, biar kita tahu cara buatnya gitu kan. Terlibat langsung. Ketika sudah tahu rasanya, kita pengen buat, kita belajar buat. Kan dengan melakukan kita melestarikan. Iya. Nah itu. Kemudian ya saya mention ke sebelumnya jangan ngebut itu mungkin seperti ini ya Kak ini. Iya. Kemarin saya lewat desa Petandakan. Saya lewat desa Petandakan di sekitar jam 7 malam. Nah saya karena jalannya tidak halus. Ya agak. Ya saya kan pelan-pelan jalannya. Betul. Saya menemukan beberapa anak kecil yang bermain gangsing. Iya, permainan tradisional itu. Ya itu saya langsung luar biasa saya melihat hal itu, fenomena itu kan. Zaman sekarang orang masih bermain gangsing tidak untuk sebuah event. Biasanya kan saya lihat itu kalau ada Lovina Festival atau ada festival atau ada upacara tertentu di Banjar, Kecamatan Banjar gitu, itu ada gangsing. Tetapi ini di Desa Petandakan itu anak kecil sekitar 7-8 orang mereka bermain gangsing di kayak sebuah lapangan gitu. Itu kan hal yang luar biasa tuh. Yang saya lihat ketika saya tidak ngebut. Ingin suatu saat nanti saya akan menyempatkan diri untuk datang ke Desa Petandakan di jam itu untuk ikut bermain dengan mereka. Waktu itu saya tidak sempat untuk ikut bermain dengan mereka karena saya ada urusan gitu kan. Iya. Tapi saya akan luangkan waktu untuk lebih melihat itu lebih dekat gitu. Nah itu maksud saya jangan ngebut agar kita sensitivitas kita itu ada gitu. Oke. Karena kita ini kaya Mbak Eni. Kayak banyak banget sih sebenarnya dari permainan tradisional, dari kebudayaan, kesenian. Banyak sekali. Nah itu contoh salah satu kan tadi permainan tradisional. Kayaknya kemarin pernah bahas juga di dialog kan ya. Oke, jadi makanya aku ingat. Gangsing. Memang sih kalau kita lihat sekarang itu memang salah satu permainan yang memang kalau kita bilang sudah ditinggalkan, iya juga, ya nggak sih. Tapi kalau bilang dilestarikan, ada juga yang melestarikan. Tapi kan tidak semua anak muda, anggaplah semua anak muda di desa itu tidak semua yang mengenal gangsing. Anggap aja kita misalkan kamu kalau tadi itu lihatnya di desa Petandakan. Kalau kamu lihat di desa Petandakan. Nah, kalau kamu ke desa lain, kamu tanyakan gangsing,
belum tentu anak itu tahu. Iya, belum tentu benar. Jadi kan sebenarnya, nah itu adalah permainan tradisional yang mungkin waktu zaman kita kecil masih banyak, masih sering. Ya nggak, aku ngalamin itu. Biasanya setiap hari Minggu kita kan libur. Iya. Udah kita lari-larian, misalkan hari ini Minggu ini kita ngumpul di rumahnya siapa. Semuanya pada bawa gangsing, bawa tali kan, pakai main gitu. Nah dulu jujur kayak ini bisa, tapi kalau sekarang disuruh kok kayak kagok gitu ya. Mungkin karena udah jarang ketemu. Nah memang sih dan bersyukurnya masih ada beberapa desa di Buleleng yang masih tetap mempertahankan dan melestarikan permainan tradisional yang satu ini. Karena kan kemarin juga sering dilombakan juga ini kan permainan gangsing kan Diana. Berarti Diana jago nih main gangsing? Enggak, ada yang lebih jago. Oh, ada yang lebih jago, tapi setidaknya bisa gitu lah. Bisa lah. Oke, nanti kita tanding ya. Tapi bukan sama kayak ini, sama orang lain aja kamu tanding. Aku cukup jadi penonton. Oke. Nah, itu salah satu hal. Jadi kalau Diana itu kalau diajak dialog tuh selalu kalau diajak ngobrol selalu bilang yang sederhana. Oke, jadi kamu selalu merendah. Kita ambil contoh, tapi bagus juga sih. Hal sederhana dulu deh. Kita jadikan contoh gitu ya, biar lebih mudah diserap sama teman Pro 2. Nah mungkin itu salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk melestarikan budaya Indonesia. Jadi jangan ngebut, slow aja sambil kamu noleh kanan kiri, kira-kira ada apa nih. Nah itu kalau peran anak muda. Nah kalau peran anak muda dalam melestarikan budaya Indonesia itu kan dengan cara seperti tadi, slow katanya Diana. Nah kalau peran anak muda dalam memajukan Indonesia di era digital, pandangan kamu seperti apa? Iya, karena benar hari ini adalah eranya digital, kemajuan teknologi informasi itu cepat gitu kan. Gunakanlah jari kita itu dengan baik. Gunakan jari kita dengan baik. Kadang kita menganggap kemajuan teknologi dan informasi ini kita menganggap mudah untuk mencari suatu informasi ya. Tetapi kebalikannya loh. Di era yang terlalu banyak informasi ini kita justru bingung. Mana yang benar, mana yang baik, mana yang harus kita proses gitu. Sehingga ada orang bijak mengatakan seperti ini. Semakin dunia ngebut, kita harus semakin pelan. Semakin banyak informasi di luar sana, kita harus semakin pelan untuk menyeleksi informasi itu kan gitu. Iya betul. Nah itu sebagai pengantar dulu. Anak muda di Indonesia itu kan banyak. Kita adalah negara dengan penduduk terbesar sekian-sekian di dunia gitu kan. Setelah Cina tentunya. Artinya kita ini adalah pasar. Karena banyak nih, kita adalah pasar bagi yang punya media itu. Yang punya media kan punya tujuan, punya agenda, hidden agenda, punya agenda tersendiri kan. Nah, itu harus kita sadari. Kemudian bahwasanya jangan sampai kita terlena untuk ikut arus yang kita tidak tahu tujuan apa. Nah, sebaiknya berkaitan dengan bangga menjadi anak muda Indonesia, kita kan orang yang melek teknologi, orang yang melek dengan kemajuan kemajuan teknologi informasi ini, maka sharinglah hal-hal yang berkaitan dengan budaya Indonesia. Sharing itu di sosial media. Meskipun kita bukan konten kreator ya, tetapi kita kan bisa melakukan sharing itu. Ya kita share di story kah atau share di postingan lah gitu. Nah, sebagai suatu contoh Kak Eni, hal sederhana juga ini Kak Eni. Kak Eni pernah nonton drama Korea enggak? Kalau Korea sih sekedar tahu, tapi aku tuh lebih cover ke drama Cina malah. Oke, drama Cina ya. Saya pernah juga nonton drama Cina. Keren kan film mereka dan kisah mereka keren kan? Nah, kita tahu beberapa budaya-budaya Korea, beberapa budaya negara lain dari film. Betul. Oke. Nah, padahal kisah itu juga ada loh di sekitar kita. Jaya Prana Layonsari. Bayangkan kalau kisah-kisah ini kita angkat, kita kemas dalam film yang luar biasa gitu kan. Nah, itu sudah dilakukan oleh Pak Satrio, betul. Juga dengan dibantu oleh Pemprov Bali, tentunya disupport oleh Pemprov Bali. Itu sudah ada filmnya. Tetapi apakah kita sudah menontonnya? Aku sudah. Nah, aku yakin ini film bagus Jaya Prana Layonsari ini jika ditonton oleh
orang banyak, artinya dikemas untuk kebutuhan orang banyak gitu kan. Maka nyantol tuh kisahnya, nilainya, value-nya itu nyantol di anak muda gitu. Nah, anak muda itu kan perlu kemasan saja yang berbeda, karena nilainya kan sama, nilai kejujuran, nilai kesetiaan, nilai perjuangan itu kan sama dari setiap generasi, tapi mengemasnya saja yang harusnya berbeda. Nah gitu. Dan kita juga jangan menutup diri Kak ini sebagai generasi muda. Oke, kita menonton film-film luar negeri, oke, tidak apa-apa. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga punya hal, kita punya kekayaan di dalam negeri yang kita perlu bantu untuk siarkan agar orang lebih banyak tahu. Gitu Kak Eni. Oke, nah itu merupakan salah satu cara menurut kamu untuk memajukan Indonesia di era digital. Ya. Oke, karena memang ya, karena fenomena memang yang kita lihat tuh orang itu lebih suka nonton drakor ketimbang film Jayapurana gitu, yang jelas-jelas mengangkat tentang kebudayaan, juga masuk kategori itu kan seni yang ada di Indonesia, salah satunya di Bali. Memang ini sepertinya film bagus banget kalau bisa sampai mendunia kan ya. Memang banyak juga sih pasti orang-orang asing tahu tentang kisah dari Jayapurana dan Lion Sari, pasti tahu, cuman belum semua orang. Tapi kalau memang kita bisa menggaungkan gitu istilahnya ya, agar film ini ya minimal di tingkat nasional ke nasional dulu deh, maksudnya biar seluruh orang di Indonesia itu tahu. Oh ternyata ini ada film bagus yang nggak kalah dengan kisah dari film-film drakor kan gitu. Nah ini emang luar biasa banget teman Pro 2. Nah itu kalau menurut Diana, gimana cara memajukan Indonesia di era digital. Aku boleh tahu nggak sih, karena kamu kan orangnya Indonesia banget nih. Indonesia banget, jadi karena dari segi kegiatan-kegiatan yang sering kamu ikuti, terus pokoknya cara-cara kamu gitu ya. Aku boleh tahu nggak sih, mungkin kamu punya nggak sosok atau mungkin tokoh atau mungkin pahlawan favorit kamu ya, maksudnya yang menginspirasi kamu lah istilahnya, untuk bangga menjadi anak muda Indonesia. Oke. Ya saya tidak mengkultuskan seseorang Kak ini. Jadi jika Kak ini bertanya siapa orang yang saya idolakan dalam hal bangga menjadi anak muda Indonesia, itu namanya Alfie Rap. Alfie Rap itu adalah sosok musik yang dia mengkolaborasikan seni-seni tradisional, musik-musik tradisional ke dalam musik kontemporer elektrik, sehingga kita anak muda ini yang sudah terbiasa atau lebih mudah untuk menerima musik elektrik itu, aliran musik, sekarang paksa secara tidak langsung untuk juga mengetahui seni tradisional dari Indonesia gitu. Dan Alfie Rap ini sudah membawakan seni tradisional Indonesia itu ke kancah dunia. Alfie Rap namanya. Dia tinggal di Bali sekarang. Jadi kamu mungkin terinspirasi dari sosok itu. Ya, dan banyak lagi orang-orang hebat lainnya. Mungkin saya ingatnya Alfie Rap, ya udah. Alfie Rap. Nah, kalau dari sosok pahlawan Indonesia deh, atau mungkin orang penting istilahnya di Indonesia yang mungkin menjadi motivasi kamu, ada nggak? Ya tentu ada kan. Ada. Kita dari SD belajar tentang pahlawan. Iya. Apal nggak nama semua pahlawan? Ya tentu tidak. Oke, mungkin salah satu ada nih, mungkin pahlawan favorit kamu atau mungkin kisahnya menginspirasi. Ya kalau di Bali kan kita taunya Gusti Ngurah Rai gitu kan, dengan perang puputan atau pagan puputan gitu. Nah kalau di desa saya itu ada namanya Mayor Metra. Mayor Metra ini di desa saya ada liang kuburnya, dengan beberapa pahlawan lainnya yang dikubur di sana gitu. Nah Mayor Metra ini kan berjuang, bergerilya untuk mempertahankan kemerdekaan kayak ini. Dan hari ini kita bertugas
tanggung jawab itu ada pada kita sebagai generasi muda untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Oke. Nah, dengan cara apa? Dengan hal-hal yang positif tentunya dan tetap produktif. Jangan ngebut. Iya, Ya, slow. tetap produktif, jangan ngebut. Jadi itu jadi jargon kamu ya. Iya. Berarti besok aku kalau ketemu kamu ngebut, aku bakal stop. Hei, jangan ngebut. Jadi seperti jargonnya, jangan ngebut. Oke, slow aja biar bisa noleh kanan kiri, biar Iya. tahu juga dulu apa nih yang ada di lingkungan kita, kira-kira mana nih yang minus yang perlu kita perbaiki gitu mungkin ya. Atau mungkin kamu cari inspirasi. Wah, besok aku mau ngajar nih, aku harus punya satu kata motivasi untuk anak didik. Nah, mungkin dengan cara slow, jadi lihat mungkin di lingkungan, kayaknya nih menarik nih untuk kita jadikan motivasi kan gitu ya. Oke, karena biasanya kalau kita nyari inspirasi kan nggak mungkin berdiam diri di satu tempat. Ya. Jadi kita harus keluar dulu nih ke lapangan. Kira-kira apa nih inspirasi dan motivasi yang bisa kita dapat. Jadi untuk menambahkan semangat kamu tentunya sebagai generasi muda Indonesia. Ya. Oke, nah jadi nggak kerasa ya kita ngobrolnya udah hampir 50 menit nih, Diana. Waduh. Mungkin aku punya satu pertanyaan terakhir deh, kalau menurut kamu. Oke. Apa yang menjadi tantangan anak muda Indonesia saat ini? Wow. Ini banyak banget. Banyak banget. Ya. Kita adalah generasi yang digempur dari luar dalam. Jadi tantangan kita adalah di era kemajuan digital ini ya, informasi ini adalah bagaimana kita menyaring informasi, kemudian kita menalar ya sebelum bertindak itu ya. Kita harus tahu apa sih agenda, apa tujuan yang seperti itu. Kemudian ya ini berbicara tentang tantangan anak muda, kita juga berbicara tentang ruang anak muda itu sendiri. Jadi seberapa baik ruang atau ekosistem anak muda itu untuk menumbuhkan kreativitas mereka, menumbuhkan produktivitas mereka seperti itu. Jika saya juga titip nih di momentum 17 Agustus ini, saya titip kepada pemerintah Republik Indonesia, mohon agar ruang-ruang sosial media dan ruang-ruang internet itu diseleksi dengan baik, difilter dengan baik agar terbentuk suatu ekosistem yang mendukung kreativitas atau produktivitas dari anak mudanya gitu. Karena ini kan menyangkut hajat orang banyak. Itu di luar kontrol kita sebagai individu. Yang mampu mengontrol itu kan pemerintah. Artinya situs judul itu bisa terus, orang bisa akses judul terus, karena memang barangkali aksesnya terbuka gitu. Ada iklannya. Betul. Yang bertugas untuk meregulasi ini kan pemerintah. Ya saya titip lah kepada pemerintah, kepada Bapak Ibu yang bertanggung jawab untuk hal itu, yang berwenang gitu kan, agar dibuat ruang atau ekosistem yang menumbuhkan kreativitas dan produktivitas anak muda. Seperti itu kayaknya. Oke, nah itu secara garis besarnya. Karena memang sih ya, kalau memang digaungkan pemerintah memerangi pinjol, memerangi judul, tapi memang kadang aku pribadi juga sering mikir, tapi kok masih aja ada orang, kalau memang udah diblokir, bahkan dari Komdigi sendiri aja itu udah berapa situs yang udah beratus-ratus bahkan beribu-ribu ya di tahun 2024 kemarin yang memang sudah terblokir. Cuman kita tetap aja kecolongan kan gitu istilahnya ya. Oke, nah itu jawaban dari Diana. Oke, sebagai closing deh untuk pagi hari ini karena kita udah mau tutup, mungkin sebagai closing. Nah, saya yang ingin kamu mencatat sampaikan. nih. Oh, kamu catat. Aku tadi mencatat obrolan-obrolan dari Kak Eni. Dengan Kak Eni. Karena aku juga belajar dari Kak Eni dari obrolan tadi. Makanya aku catat nih kan. Beberapa hal menarik dari obrolan kita Kak Eni, bahwa kita perlu meningkatkan sensitivitas kita untuk bisa memiliki untuk bisa tumbuh rasa memiliki Kak Eni. Dan maka dari itu kita perlu keluar rumah ya, minimal keluar rumah ya, untuk mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui. Explore and get more gitu Kak Eni.
Jadi berkelanalah atau ya mencari sesuatu gitu dan dapatkan lebih banyak gitu. Itu kayaknya. Oke, terima kasih Diana. Meskipun di sela-sela kesibukan bisa hadir ke studio ya untuk ngobrol banyak. Jadi terkait kamu bangga menjadi anak muda Indonesia sebagai generasi penerus bangsa gitu ya. Dan semoga apa yang menjadi obrolan kita pagi hari ini bisa bermanfaat untuk orang banyak dan bisa memotivasi juga anak muda Buleleng biar bisa nih menularkan semangat Indonesia Merdeka atau semangat 45 kepada lingkungan sekitar lah minimal dulu ya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh. Dan semoga kamu sukses. Lain waktu mungkin kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya Diana. Iya, terima kasih Kak Eni. Teman Pro 2, itu tadi obrolan aku di pada pagi hari ini bersama IGD Diana Putra, Sekretaris DPD KNPI Buleleng. Bangga jadi anak muda Indonesia. Kalau aku sendiri juga bangga banget jadi orang Indonesia teman Pro 2, dan kamu juga harus bangga dong, harus menjunjung tinggi di mana kamu dilahirkan. Terima kasih yang sudah setia banget dengerin obrolan kita pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Yang kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik.